Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita jumpa lagi di dalam program Night Call GPIB. Saya Pendeta Abraham Ruben Persang. Saat ini saya sedang melayani di GPIB Immanuel Jakarta. Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, Engkau yang mempunyai kehidupan ini. Sesaat sebelum kami masuk dalam peraduan kami, Tuhan, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, dan kami rindu untuk membaca firman-Mu yang meneguhkan kami di dalam pengharapan dan meneguhkan kami dalam segala karya layan yang Tuhan percayakan. Roh Kudus memampukan kami untuk menghayati dan mentaati kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ayat Alkitab yang saya bacakan pada malam hari ini yaitu dari kitab 1 Tawari pasal 4 ayatnya yang ke-22 dan 23. Lalu Yokim dan orang-orang Koseba, lagi Yoas dan Saraf yang menguasai Moab dan kemudian pulang ke Bethlehem. Riwayat-riwayat ini tua. Mereka ini adalah tukang-tukang periuk yang diam di Netalim dan Gedera. Mereka diam di sana dan bekerja untuk raja. Demikian pembacaan ayat Alkitab. Kita yakin dan percaya Roh Kudus memampukan kita untuk mengerti, menghayati dan mentaati kebenaran firman, sehingga kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau ditanya kepada kita semua, apa yang menjadi penanda kalau orang mengenal kita, orang tahu itu siapa kita, apa yang menjadi ciri khas kita? Saya percaya masing-masing kita dikenal dengan ciri khas kita masing-masing. Tapi apakah pernah Bapak Ibu, saudara sekalian dalam pergaulan sehari-hari lalu kemudian tidak diingat oleh orang lain? Ketika misalnya begitu ya, ketika disebut, "Oh Pak Pendeta, aduh maaf, maksudnya bukan Pak Pendeta yang ini." Kira-kira gimana ya? Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ayat 21 sampai dengan 23 pasal 4 kitab Tawari ini, 1 Tawari ini berbicara keturunan dari Yehuda, yaitu putra yang ketiga dari Sela. Keturunan dari Sela berbicara tentang anak-anak mereka, keturunan mereka. Lalu apa yang hebat dari mereka ini? Kalau kita tadi baca ada Yokim di sana, ada orang-orang dari Koseba, kemudian ada Yos dan Saraf di sana. Apa hebatnya mereka? Rasanya nggak hebat. Kenapa? Karena mereka bukan yang di depan, mereka bukan yang di panggung, mereka bukan yang ada di mimbar, tapi mereka ada di belakang. Bahkan tempat mereka bekerja jauh di belakang. Mungkin orang jarang melihat, tapi karya mereka, ayat 23 katakan, ada di dalam istana. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pasal 1 sampai dengan 9 kitab 1 Tawari berbicara nama dan nama, mulai dari Adam sampai dengan keturunan orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan dan kembali ke Yerusalem. Mungkin kita akan pusing membaca nama itu, tapi kalau kita cermati satu persatu, kitab Tawari berbicara bahwa di balik sebuah nama ada banyak karya yang bisa ditunjukkan di sana. Khususnya pada malam hari ini, kita boleh mencatat ada keturunan dari Yehuda, keturunan dari Sela. Mereka itu bukan orang-orang yang ada di depan, bukan orang-orang yang ada di panggung, bukan orang-orang yang bisa dibilang sebagai selebritis, tapi mereka berkarya. Mereka tetap melakukan segala yang terbaik. Tidak mungkin periuk itu ada di istana kalau karya mereka bukan yang terbaik. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, malam hari ini kita sama-sama boleh dikuatkan. Mungkin hari ini kita tidak disapa orang, kita tidak dikenal, kita tidak dipuji, atau mungkin 1 minggu ini, 1 bulan ini, 1 tahun ini, atau mungkin sudah sekian tahun kita tidak dikenal, kita tidak didengar, kita tidak diketahui. Tapi baiklah, kita boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Sekalipun mungkin nama kita dilupakan, tapi karya kita tidak akan pernah dilupakan.
banyak pahlawan yang disebut, tapi sebenarnya ada lebih banyak lagi pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi karya mereka diakui. Apa yang mereka buat itu dirasakan. Bapak Ibu kasih, saya mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kamu adalah garam dan terang. Sederhana sekali yang Tuhan katakan, garam dan terang. Apa makna dan fungsinya garam dan terang? Fungsinya mengawetkan, menerangi, memberi rasa, melindungi, dan kemudian memberi makna pada yang lain. Tapi apa konsekuensinya? Konsekuensinya sebongkah garam yang biasa dipakai, entah itu di dapur dan lain sebagainya, atau butiran-butiran garam, dia akan berfungsi dengan baik ketika dia larut dan kemudian habis. Tapi ketika dia larut, ada rasa yang diberikan. Demikian pun terang yang disimbolkan dengan sebuah lilin yang dinyalakan. Apa konsekuensinya? Harus dibakar. Harus dibakar. Dan karena itu, kemudian dia memberikan terang. Nama mungkin tidak disebut, tapi karya tidak bisa diabaikan. Karena itu Bapak kasih, biarlah dari pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, kita boleh mengingat pesan Tuhan. Kalaupun mungkin nama kita dilupa, tapi jangan pernah kita mundur, kita menyerah, bahkan kita tidak mau berkarya. Ketika kita masih hidup, nafas masih mengalun, itu berarti Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk berkarya, berdampak, dan menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan bersama. Kami harus mengaku di hadapan-Mu ya Allah, di tengah-tengah kehidupan kami seringkali terseret dengan gaya, dengan tren, dengan pola kebanyakan orang. Kalau nama kami tidak disebut, kami marah. Kalau nama kami tidak dikenal, kami kemudian merasa kecewa. Tapi malam hari ini kami boleh belajar dari keturunan Yehuda, keturunan Sela. Ada Yokim, ada Yoas, ada Saraf, dan orang-orang Koseba. Walaupun nama mereka mungkin dilupakan, tapi mereka tetap berkarya, bahkan karya mereka ada di istana. Ya Tuhan, dalam kerendahan hati, tolong kami Tuhan, bentuk dan terus sempurnakan karakter kami, sehingga ketika kami ada, kami boleh menjalani hidup ini, kami tidak cari nama, kami tidak membanggakan nama kami, tapi kami boleh terus berkarya, teristimewa memuliakan nama Tuhan. Berkati seluruh saudara kami, Bapak Ibu sekalian yang mengikuti program Night Call ini di mana saja berada, di kota-kota besar, kota kecil, di desa, di pos-pos Pelkes, di mana saja kami percaya kemurahan Tuhan terus ada kepada kami semua. Bapa di surga, kami juga menyerahkan gereja-Mu. Kami menyerahkan gereja-Mu di tengah kehidupan masyarakat dan bangsa. Kami menyerahkan juga kehidupan masyarakat dan bangsa kami. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan melimpahkan hikmat bagi para pemimpin kami. Bapa di surga, pada akhirnya kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya, yang kami percaya senantiasa berada dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Malam yang gelap kami lalui, bukan karena kami kuat dan mampu, tapi karena ada tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Dengar dan sambut doa dan syukur kami yang kami bawa di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.